Mesti ganti laptop itu. Oh iya. Saya padahal dengar. Nah, ini sekarang udah live. Ini udah live YouTube-nya. Oke. Selamat Mama. Ya, ini ganti laptop ready. tuh, saya jawab tuh. Kita live ya. Kita akan melakukan diskusi ilmiah pada sore hari ini terkait pengantar ilmu politik, bagaimana sejarah dan perkembangan ilmu politik. Oke, sebelum kita memulai diskusi, selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga sore hari ini kami dapat berkumpul di ruang daring ini untuk melaksanakan diskusi terkait perkembangan dan sejarah ilmu politik. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kelancaran diskusi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, Bapak-bapak, mungkin saya menjadi yang pertama memantik atau bagaimana? Iya dong, Mbak Putri, no. Oke. Mbak Putri jadi, mulai. Sejarah perkembangan ilmu politik itu seperti apa sih? Ya, Om. Nah, politik itu lahir pada abad ke-19. Nah, yang dimaksud di sini adalah berarti ilmu politik itu masih berusia muda. Nah, pada saat itu, politik berkembang beriringan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi. Sehingga dalam perkembangannya, ilmu-ilmu ini saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik tersebut memiliki umur yang lebih tua. Ilmu tersebut dikatakan tua karena pada taraf perkembangannya, ilmu politik masih berstandar pada sejarah-sejarah dan filsafat. Contohnya saja pada Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, yang terbukti dalam karya-karya ahli seperti Theodorus, Plato, setelah itu Aristoteles, Socrates, dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak-bapak di sini, bagaimana perkembangan ilmu politik dan sejarah sampai era saat ini? Silakan sesepuh kita, Om Roy. Mesti saya ya. Wah, ini yang mengikuti sudah senioritas. Jadi senior dulu. Begitu ya. Ya. Jadi kalau saya lihat ini karena sejarah ya. Kalau kita lihat sejarah itu tentu kita mulai dengan pemahaman negara, sehingga ilmu politik selalu dipahami tentang bagaimana kita belajar tentang negara kan. Nah, memang dalam perkembangannya memang ilmu politik tidak muncul di permukaan karena persoalan-persoalan tentang negara itu belum menjadi perhatian secara serius. Tapi sewaktu terjadi perubahan atau landscape ya, landscape dunia politik mulai berubah, kemudian orang membutuhkan keahlian tertentu untuk menjelaskan bagaimana perkembangan negara saat ini, terutama dalam konteks hubungan internasional misalnya. Akhirnya mulai berbicara bagaimana antara negara. Nah, di situ kemudian orang membutuhkan yang namanya seorang yang menguasai ilmu politik, sehingga perkembangannya kemudian ilmu politik menjadi ilmu yang menjadi fokus perkembangan ilmu itu sendiri. Jadi ya seperti itu, misalnya kalau kita mulai dari Aristoteles dan sampai saat ini ya, perkembangan ilmu politik seperti itu. Mungkin itu yang saya pahami secara singkat, teman-teman. Yang lain mungkin dilanjut, silakan Om Wilson atau apa. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Oke, terima kasih Om Roy untuk penjelasannya. Silakan Om Wilson. Ya, baik, terima kasih. Seperti video perkenalan saya yang lalu, saya sampaikan bahwa mengapa politik ini
perlu diajarkan pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi UKSW, karena dari perkembangannya sejak zaman Yunani, zaman Romawi, hingga perkembangan politik Indonesia adalah, saya ilustrasikan politik ini ibarat pisau. Jadi kalau pisau ini kita gunakan untuk di dapur misalnya, itu akan berdampak positif. Tapi di sisi yang lain, pisau ini juga bisa kita gunakan untuk mencelakai orang lain. Nah, itu akan berdampak negatif. Demikian pun politik. Sehingga ketika kita belajar politik Indonesia hari ini, tidak bisa terlepas dari sejarah perkembangan sejak dari Yunani, Romawi, hingga kontemporer saat ini. Mungkin itu pengantar dulu dari saya, mengapa sejarah perkembangan ilmu politik ini perlu kita diskusikan bersama pada sore hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Wilson untuk penjelasannya. Silakan Pak Suryo. Oke, terima kasih Mbak Putri. Penjelasan perkembangan ilmu politik. Ya, terima kasih Mbak Putri, Om Roy, Om Wilson. Saya akan mungkin menambah saja bahwa dalam konteks politik ada beberapa hal yang kita pelajari. Tadi saya Om Roy sudah mengatakan tentang negara. Tentang negara. Nah, sebetulnya ada lima hal yang terkait dengan politik, maksudnya, dan itu terus berkembang dari zaman klasik sampai saat ini. Yang pertama adalah negara. Tadi Om Roy sudah sampaikan negara. Bagaimana sih politik itu berkaitan dengan kehidupan sebuah negara, termasuk proses-proses yang terjadi yang ada dalam kehidupan bernegara. Yang kedua adalah kekuasaan. Dalam politik kita pasti akan bersentuhan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan, karena hakikat dari politik adalah untuk mencapai sebuah kekuasaan. Dengan itu maka pemegang kekuasaan akan punya otoritas untuk merumuskan sebuah kebijakan yang endingnya, sebenarnya kalau kita mau lihat ending atau goal dari politik adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ini endingnya dalam konteks teori ya. Ketiga adalah terkait dengan ruang lingkup politik, itu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Bagaimana negara, unsur-unsur negara, dan bagian-bagian dalam negara berkontribusi atau berinteraksi dalam sebuah pengambilan keputusan. Perlu kita tahu bahwa dalam konteks bernegara, semua keputusan yang dilakukan oleh eksekutif pasti akan mendapat persetujuan atau apapun dari legislatif. Ini adalah proses-proses yang terkait dengan kehidupan politik suatu negara. Yang keempat adalah kebijakan. Jadi politik pasti akan berkaitan dengan kebijakan. Ini Om Roy, pakarnya public policy, itu akan sangat paham bagaimana sebuah kebijakan politik, kebijakan publik itu akan bersentuhan dengan aspek-aspek politik. Sehingga tidak mungkin contohnya adalah sebuah regulasi atau undang-undang atau perda yang dikatakan apa itu perda hukum, tidak semata-mata perda hukum, karena dia juga prosesnya sangat dikaitkan dengan interaksi-interaksi politik. Sehingga dapat dikatakan sebuah regulasi atau perda atau undang-undang itu adalah sebuah produk politik juga. Karena ada proses-proses negosiasi dalam legislatif dan eksekutif. Yang kelima adalah pembagian atau alokasi kekuasaan. Ini yang atau kewenangan juga. Jadi dalam konteks politik, kalau kita lihat dalam saat ini ada sifatnya pembagian atau alokasi kewenangan dari pusat ke daerah. Ini adalah sebuah contoh ruang lingkup yang kita kaji dalam ilmu politik, dan ini terus berkembang dari zaman klasik sampai saat ini. Kalau kita lihat konteks keindonesiaan, kita lihat saat ini ada perkembangan yang namanya desentralisasi dari tahun sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Ini kan ada dinamika-dinamika yang berkaitan dengan perubahan konsep atau implementasi desentralisasi. Nah, inilah kira-kira 5 aspek ini yang mungkin akan menjadi pokok bahasan menarik ketika kita membahas perkembangan dari ilmu politik itu sendiri, baik dalam konteks masa lampau, klasik, sampai kekinian, terutama pasca reformasi. Itu Mbak Putri tambahan dari saya terkait dengan proses ruang lingkup perkembangan ilmu politik dari yang kita lihat dari 5 aspek atau 5 pokok bahasan inti dalam ilmu politik. Terima kasih Mbak Putri dan Bapak Ibu teman-teman yang lain. Oke, terima kasih untuk pemaparannya Om Roy, Pak Om Wilson sama Pak Suryo. Ini teman-teman kita yang bergabung lumayan banyak ini.
online di YouTube secara live. Oke, jadi Om Roy memberikan pemaparan bahwasanya politik itu berkaitan dengan negara. Nah, perkembangannya itu landscape-nya menurut dengan situasi luar dan dalam negeri. Setelah itu, menurut Om Wilson, politik itu sebagai pisau terkait dengan penggunaannya. Bagaimana menggunakan pisau tersebut atau politik tersebut, apakah digunakannya secara tepat atau tidak tepat. Kalau Pak Suryo, ada 5 aspek dalam politik, yaitu yang pertama adalah negara. Jadi proses-proses yang terjadi itu lingkupnya di negara juga. Lingkupnya yang awalnya adalah di negara. Setelah itu bagaimana mencapai kekuasaan unsur-unsur negara. Setelah itu yang keempat, pembagian atau alokasi kekuasaan. Nah, yang bagian kelima ini yang biasanya menggiurkan. Jadi tidak hanya alokasi kekuasaan dari sentralisasi menuju desentralisasi, tetapi ada yang lebih sempit lagi, berkaitan dengan pembagian kursi dan lain sebagainya. Nah, disitulah mungkin teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan kita bahwasanya kebanyakan paradigma politik dari teman-teman itu adalah politik itu kotor, politik itu adalah kecurangan dan lain sebagainya. Akan tetapi sebenarnya apa sih arti politik itu? Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara, ataupun tujuan demi kesejahteraan bersama, seperti itu. Nah, menurut Bapak-bapak sekalian, bagaimana pengertian ilmu politik ini akhirnya sesuai dengan situasi politik dari tahun ke tahun. Silakan Om Roy. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang apa istilahnya Mbak Putri tadi, alokasi dan distribusi atau istilahnya transfer kekuasaannya. Jadi ada 3 hal pokok yang penting. Pertama, kalau kita bicara ilmu politik, kita bicara tentang alokasi. Yang kedua, kita bicara tentang distribusi. Lalu yang ketiga, transfer kekuasaan. Saya kira yang Mas Suryo ceritakan seperti itu. Nah, itu memang menjadi ranah yang penting saat ini, bagaimana kita bicara alokasi, distribusi, dan transfer kekuasaan. Nah, kadang-kadang itu kemudian karena saya tadi bicara negara, berarti kita akan bicara pada struktur tata kelola ya. Nah, struktur tata kelola itu maksudnya bagaimana orang bisa mendapatkan alokasi, bagaimana orang mendistribusikan kekuasaannya, bagaimana orang mentransfer kekuasaan, itu dilihat dari struktur tata kelola. Nah, ini kan paling menarik karena di dalamnya ada berbagai lapis kepentingan, ada berbagai faktor beragam yang tentu itu harus dikelola, dan ini yang menjadi keasikan para ilmuwan politik ya. Jadi orang sekarang lebih senang banget melihat itu ya, tentang alokasi, distribusi, dan transfer kekuasaan. Nah, itu yang Pak Wilson bilang, kalau kita mau mengukur tentang baik buruknya ilmu politik itu dilihat dari bagaimana alokasi, distribusi, dan transfer kekuasaan. Sehingga apakah dia berdampak buruk atau berdampak baik. Karenanya kemudian orang nanti bicara kemudian soal demokratis, orang akan bicara dalam banyak hal tentang apa itu ilmu politik misalnya. Sehingga kalau kita lihat di situ letaknya Mbak Putri. Sehingga kalau teman-teman mau bicara ilmu politik, pada dasarnya juga saya bisa mengkategorikan pada 3 hal tadi. Jadi soal alokasi, kemudian soal distribusi, dan soal transfer kekuasaan. Jadi kalau kita lihat misalnya transfer kekuasaan itu alih-alih misalnya dari Orde Baru ke Orde Lama. Itu bagaimana proses transformasi, transfer kekuasaannya seperti apa. Itu. Mungkin itu yang saya tambahkan untuk menjawab bagaimana lingkupnya kemudian berkembang Mbak Putri. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Oke, terima kasih Om Roy. Berarti Om Roy menjelaskan bahwasannya struktur tata kelola ini yang menjadi unik dalam politik. Jadi seninya di politik itu adalah struktur tata kelola dari alokasi, distribusi, dan transfer kekuasaan.
bagaimana transfer kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Lama. Silakan Om Wilson. Baik, terima kasih. Sebelum sampai ke perkembangan politik Indonesia, saya sekedar mengingatkan bagaimana Socrates, ya, karena kita bicara sejarah perkembangan ilmu politik mulai dari era Yunani, ada Socrates di sana. Nah, Socrates ini kan berdialektika. Dia kalau kita mencari literatur apa yang ditulis Socrates kan tidak ada. Justru pemikiran dan ide gagasan dari Socrates itu ditulis oleh muridnya yang bernama Plato. Jadi ketika kita menelusuri literatur sejarah perkembangan ilmu politik, yang paling tua menurut hemat saya adalah literatur yang ditulis oleh Plato. Nah, yang ditulis oleh Plato itu tidak terlepas dari pemikiran gurunya yang bernama Socrates. Nah, lalu menariknya, Plato punya murid yang namanya Aristoteles. Nah, Aristoteles ini berbeda dengan gurunya yang bernama Plato. Nah, filsuf besar Socrates, Plato, dan Aristoteles ini adalah menurut saya penting dibaca oleh teman-teman mahasiswa untuk memahami bagaimana perjalanan ilmu politik di masa Yunani, lalu ke Romawi hingga Indonesia. Nah, tadi sudah disinggung oleh Bung Roy, saya melihat di era Orde Lama atau sebelum Orde Lama, perjuangan untuk kemerdekaan 17 Agustus 45, lalu kita merdeka. Nah, di era Orde Lama ini adalah yang terjadi adalah menasionalisasikan perusahaan-perusahaan peninggalan Belanda. Ya, yang kita nikmati saat ini, misalnya Bank Indonesia, perusahaan jawatan kereta api, dan lain-lain. Jadi proses politik yang terjadi di era Orde Lama adalah belum sampai kepada pembagian kekuasaan, tapi rebut dulu peninggalan-peninggalan Belanda agar ini dinasionalisasikan menjadi milik Indonesia. Nah, kemudian bicara pembagian kekuasaan itu mulai nampak di era Orde Baru. Selama 32 tahun kita dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, di situ makin menarik untuk melihat bagaimana peran negara, kekuasaan, pembagian kekuasaan, kebijakan umum, dan pengambilan keputusan. Nah, lalu datang sampai di era reformasi. Apalagi sekarang bersentuhan dengan IT, semakin dalam tanda petik semakin telanjang kita melihat bagaimana perkembangan ilmu politik. Itu komentar tambahan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Wilson. Jadi sejarah perkembangan ilmu politik itu sebenarnya yang mencetuskan salah satunya adalah Socrates, dan Plato menuliskan. Setelah itu Plato mempunyai murid yaitu Aristoteles. Jadi Socrates, Plato, Aristoteles itu penting untuk menjadi literatur bacaan teman-teman sekalian yang ada di sini ya, yang ikut live sekarang. Nah, sebelum Orde Lama, yaitu Indonesia menasionalisasikan perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan-perusahaan milik Belanda untuk menjadi perusahaan milik negara. Jadi belum ada transfer kekuasaan, akan tetapi masih rebut kembali kayak gitu, kalau ada lagunya seperti itu ya. Mari Bung rebut kembali. Nah, setelah itu Orde Baru selama 32 tahun yang dipimpin oleh Pak Soeharto, ada transfer kekuasaan tapi terjadi stagnansi. Setelah itu ada pengambilan keputusan yang sifatnya otoritarianisme. Apa ya? Monggo Pak Surya untuk menyambung. Oke, terima kasih Mbak Putri. Mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Om Wilson dan Om Roy, bahwa inti dari ruang lingkup politik yang disampaikan Om Wilson bahwa ada 3 ya, Socrates, Aristoteles tadi. Memang kalau kita bicara politik kita tidak lepas dari negara, karena mereka juga yang banyak mengulas tentang teori tentang negara, baik negara sebagai sebuah entitas atau tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum tata negara. Yang kedua, dalam konteks saat ini hasil atau ending dari sebuah politik adalah, jadi konsepnya apa sih, pengertian banyak sekali kalau kita bicara definisi politik dari awal sampai sekarang, tapi endingnya adalah ilmu untuk mencapai kekuasaan
demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, dalam konteks ini maka dalam konteks Indonesiaan, dari zaman Orde Lama, Pak Soeharto, kemudian reformasi, tentunya setiap fase itu mempunyai ciri khas yang berbeda. Jadi dari zaman Bung Karno, Pak Harto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati sampai Pak Joko Widodo memerlukan tantangan berbeda, sehingga perubahan dinamika ketatanegaraan ini akan berimplikasi pula pada perubahan sistem politik yang Indonesia. Nah, perubahan inilah yang sebetulnya kalau kita lihat kita tidak bisa menilai salah satu fase atau era itu lebih baik dari yang mana, tidak, karena setiap zaman itu mempunyai tantangan yang berbeda, permasalahan yang berbeda, sehingga treatment-nya juga berbeda. Contohnya kalau dalam masa Pak Harto mungkin lebih aspek pada stabilitas politik. Yang penting stabil politik, apapun yang dilakukan. Maka tadi ada istilah otoriter atau bahkan totaliter. Tapi ini adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh sistem pemerintahan yang ada untuk terkait dengan sistem ketatanegaraan yang ada. Jadi setiap fase atau tahapan atau periodisasi dalam setiap yang kita lihat ini, kita bicara dalam konteks Indonesiaan dulu, itu mempunyai tantangan dan permasalahan yang berbeda, sehingga manajemennya tentu akan berbeda-beda. Yang berikutnya terkait dengan yang namanya negara tadi, yang kita lihat sekarang ada perubahan yang mencolok sebetulnya. Kalau kita lihat progres dari masa reformasi, masa Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi saat ini, kita melihat sekali lagi dalam konteks keindonesiaan, bagaimana perkembangan ruang lingkup politik dalam keindonesiaan ada perubahan yang beda. Secara makro ini saya sampaikan di sini, tapi secara rinci nanti akan kita bahas di episode berikutnya, bahwa ada perubahan yang beda di mana ada penguatan fungsi-fungsi legislatif. Kalau pasca reformasi itu fungsi-fungsi legislatif, fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan oleh parlemen, bahkan tidak hanya di tingkat pusat, tapi sampai tingkat daerah. Itu awal-awal dari reformasi, sehingga perubahan sistem ketatanegaraan ini akan berdampak pada perubahan sistem politik. Sekali lagi, kita bicara ilmu politik, kita akan bicara negara. Tadi Om Roy sama Pak Husen sudah sampaikan juga, kita akan bicara negara, termasuk sistem ketatanegaraan. Sehingga sistem ketatanegaraan ini kan berdampak pada perubahan sistem politik yang ada di suatu negara. Itu saja Mbak Putri tambahan saya terkait dengan Om Roy sama Om Husen tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suryo. Berarti ilmu politik itu adalah ilmu untuk mencapai kekuasaan. Nah, untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ciri khas teorinya gitu, dari sistem politik di Indonesia yaitu ya teorinya seperti itu. Yaitu stabilitas politik ini. Iya, nah, untuk mencapai stabilitas politik ini, suatu kepemimpinan itu mempunyai ciri khas tertentu. Jadi aktornya bagaimana untuk tetap mempertahankan stabilitas politik. Bisa jadi otoriter ataupun totaliter dan lain sebagainya. Nah, fase tahapan seperti itu merupakan suatu tantangan yang berbeda-beda di masing-masing era. Era Orde Lama, jadi kita pasca merdeka, setelah itu kita harus merebut kemerdekaan, dan walaupun kita sudah merdeka, tetapi kedaulatan belum sepenuhnya milik Indonesia. Bagaimana kita merebut kedaulatan tersebut? Jadi meyakinkan dunia untuk mendapatkan kedaulatan. Setelah itu di eranya Soeharto, bagaimana stabilitas politik? Apakah merupakan suatu bentuk kepemimpinan? Hilang. Halo. Ya Om. Halo. Hilang Ya. kan Mbak Putri? Halo, ya. Oke, Ya, lanjut. silakan Om Roy. Aduh, Om Roy tadi sempat terputus di balik dulu. Mas Suryo tadi saya hampir terputus, suaranya nggak dengar. Silakan Mas Suryo dulu. Dibalik. Oh, oke, silakan Pak Suryo. Dibalik Mungkin urutannya. ulangi lagi. Nah, gimana tadi?
Mas Suryo mungkin bisa diulang sedikit. Jadi aja. Tadi Pak Suryo mengatakan bahwa ya. Gimana? Ada terputus dari Mbak Putri, ada terputus Mbak Putri. Ya, apakah mendengar suara saya? Oke, sekarang dengar. Apakah Pak Suryo mendengar suara saya? Dengar, Mbak. Oke. Oh iya, akan saya jelaskan ulang ya. Nah, tadi Pak Suryo mengatakan bahwasanya, iya, oke, mengatakan bahwasanya stabilitas politik itu penting di era Orde Baru. Nah, jadi Orde Baru itu lebih menekankan, memprioritaskan kepada stabilitas politik sehingga terbentuklah suatu kepemimpinan yang otoriter. Nah, bagaimana menurut Pak Suryo? Apakah suatu kepemimpinan dari era ke era itu merupakan kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi politik domestik dan internasional pada saat itu? Terima kasih Mbak Putri. Sedikit tambahan sih ya. Memperdalam tadi yang saya sampaikan bahwa kita tahu lagi bahwa hakikat atau inti dari ilmu politik ada 5. Saya coba adopt dari bukunya Bu Miriam Budiarjo, ada negara, ada kekuasaan, pengambilan kebijakan, kemudian public policy, termasuk distribusi kekuasaan. Ada 5. 5 ini yang perlu kita dipegang oleh negara, oleh siapapun lah ketika kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan politik. Karena kalau kita politik pasti harus bicara kebijakan. Nah, dalam konteks ini kepemimpinan politik menjadi kunci. Untuk apa? Untuk menjalankan 5 hal tersebut. Jadi 5 kunci kepemimpinan politik menjadi kunci untuk menjalankan 5 hal tersebut. Oleh karena itu, leadership atau kepemimpinan atau manajemen suatu negara dalam setiap tahapan pemerintahan sejak zaman Bung Karno sampai saat ini tentu mempunyai tantangan yang berbeda. Saya tidak mengatakan bahwa tindakan yang untuk represif atau otoriter itu baik atau salah, tidak, tapi dalam hal-hal apa kita bisa melihat situasi yang muncul saat ini. Sering kita lihat di belakang truk itu ada istilah isi enak zamanku toh. Nah, itu yang pertama. Itu pancingan sebetulnya. Yang kedua, sering kita lihat juga dalam konteks yang lebih luas lagi, kita saat ini merasa hidup kita dalam konteks berpolitik juga agak bebas, artinya tanpa tekanan. Bahkan karena saking bebasnya, kita bisa melakukan persekusi, atau kita, tapi ada pihak-pihak yang bisa melakukan persekusi terhadap pihak lain hanya karena berbeda pandangan atau ideologi politik. Ini yang perlu kita lihat, bahwa dalam tantangan-tantangan inilah yang memerlukan pemahaman atau treatment khusus dari setiap masa jabatan atau periode. Kita tidak mungkin menemukan hal ini di era Pak Harto, tapi juga kita tidak mungkin mengeluarkan ide atau gagasan terbuka ini di zaman Pak Harto. Ini contoh bahwa juga di zaman Bung Karno ada hal-hal yang mungkin represif atau longgar, juga di zaman Pak Habibie atau Gus Dur atau Bu Megawati atau Pak Jokowi. Ini oleh karena ini yang beda. Oleh karena itu saya tekankan di sini, setiap zaman, setiap fase itu mempunyai tantangan yang berbeda, sehingga kadang-kadang kita perlu melakukan hal-hal yang sifatnya represif. Kadang-kadang kita perlu melakukan hal yang agak longgar. Kalau bahasanya Pak Jokowi kemarin lost doll, di lost atau di kalau doll lost, kendalikan lagi. Ini contoh-contoh bagaimana kita melakukan loss ya, kontrol, kendalikan, lepas kendalikan, itu contoh-contoh bagaimana kita atau negara melakukan kebijakan politiknya dalam memimpin dan mengelola negara secara khususnya, jadi mengendalikan, mengontrol aktivitas politik negara dengan melihat situasi dan kondisi. Artinya tidak boleh juga kita melakukan hal represif, tapi juga jangan sampai kita lepas kendali, lepas kontrol sehingga muncul pihak-pihak yang melakukan represi atau persekusi terhadap kelompok lain. Ini yang untuk kita lihat, karena dinamika politik dari zaman Bung Karno sampai saat ini bentuknya berbeda, sehingga kuncinya adalah bagaimana kepemimpinan politik mampu mengendalikan negara ini dengan baik.
tentunya itu akan memerlukan konsensus atau deal-deal dengan pihak-pihak lain sebagai dalam sebuah struktur politik suatu negara. Terima kasih Mbak Putri. Maaf ini agak putus-putus tadi. Oke. Iya, ini agak putus-putus. Terima kasih Pak Surya untuk penjelasannya. Nah, ini selamat datang Mbak Rizky Amalia. Silahkan untuk penjelasannya bagaimana sih perkembangan ilmu politik dari dulu dan sekarang dan konteks keindonesiaan itu seperti apa sih? Monggo. Oke, jadi salam kenal dulu. Nama saya Rizky Amalia Yanarta. Mungkin bisa dipanggil Bubu karena biasanya sih dari dulu sampai sekarang panggilannya Bubu gitu ya, biar akrab saja. Jadi mohon maaf saya tadi sedikit terlambat karena ternyata di aplikasi laptop saya tidak support, jadi saya harus download Chrome dulu. Terus tadi ternyata harus menunggu waktu dan sekarang saya baru bisa live. Jadi saya akan mulai dari gini dulu. Menanggapi tentang perkembangan sejarah politik secara dulu ya. Jadi mahasiswa itu seharusnya nanti kalau belajar secara daring, jadi belajar sendiri di rumah, nanti tolong dibuka lagi. Jadi dipisah-pisahkan, mempelajari politik itu tidak cuma pretel-pretel gitu ya bahasa Jawanya, tetapi secara filsafat istilahnya gitu. Mohon maaf bahasa saya ya. Misalkan gini, secara filsafat itu kita membahas mengenai 3 hal, yaitu ontologi, kemudian epistemologi, kemudian aksiologi. Nah, secara ontologi nanti silakan mahasiswa membuka apa sih ilmu politik itu untuk apa. Jadi ilmu politik itu hakikatnya itu dikaji untuk apa. Kemudian secara epistemologi nanti kemudian mahasiswa bisa menerangkan bagaimana ilmu tersebut secara ontologi itu dipelajari maupun dibangun. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Suryo tadi, di dalam Miriam ada beberapa komponen seperti membahas mengenai negara, kemudian kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum, kemudian pembagian. Jadi jangan cuma membahas negara saja. Politik itu politik kotor. Jadi yang bisa membahas politik itu adalah orang yang punya kuasa saja. Kita sebagai rakyat biasa tidak usah membahas politik. Apa sih politik? Jangan seperti itu. Jadi kita sebagai warga negara itu adalah satu kesatuan dari politik di Indonesia itu sendiri gitu. Kemudian dari taraf aksiologi, kemudian sebenarnya politik di Indonesia ini dibangun untuk apa sih? Nah, kembali lagi ke tujuan politik Indonesia itu untuk apa? Apakah untuk kesejahteraan negara saja, ataukah kesejahteraan untuk rakyat? Itu kalau dari saya istilahnya memberikan pemahaman bagi mahasiswa kalau mempelajari itu jangan poin ini saja, tetapi secara keseluruhan. Kemudian berkaitan dengan perkembangan politik saat ini, kalau saya lebih cenderung ke yang era sekarang ya, karena ya yang masih hit-hitnya sekarang mengenai partisipasi politik. Jadi kalau melihat dari perkembangan sampai sekarang, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita sekarang berada dengan era teknologi. Jadi apapun itu kita pasti akan berkaitan dengan era teknologi. Jadi berkaitan dengan partisipasi politik, setiap orang, setiap warga negara yang khususnya yang punya teknologi lah ya, punya HP, punya medsos dan lain sebagainya, itu dia secara tidak langsung juga melakukan partisipasi politik. Misalkan cuma lihat iklan di media sosial mengenai kampanye, itu sudah partisipasi politik. Dalam artian dia sudah dalam tahap tahu mengenai ini ada ini, ini kampanye ini. Tidak langsung kita, halo, apakah terdengar suara saya? Terdengar. Oh ya, terdengar. Halo. Oke. Jadi ya, halo. Oke. Jadi menurut saya tadi sempat terputus. Iya, ini sudah terdengar. Iya, mohon maaf. Jadi mahasiswa saat ini ngapain sih saya harus mempelajari politik? Ngapain sih saya harus mempelajari ini dan lain sebagainya? Ya karena perlu. Jadi tanpa pengetahuan politik itu seperti ini, politik itu ini, kita jangan menjudge sesuatu, istilahnya judge by the cover. Tetapi kita harus tahu, ternyata
Pak Wilson bilang seperti pisau. Jadi kita kalau menangkap politik itu sebagai sesuatu yang hitam, maka jadinya akan hitam. Tetapi kalau kita menangkap, oh ternyata politik ini dilakukan untuk ini, tujuan ini, maka itu jadinya akan putih. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kalau ada kesalahan silahkan ditambahkan atau diperbaiki. Oke, terima kasih Mbak Rizky Amalia untuk tambahannya terkait. Jadi kalau mempelajari politik itu jangan di filsafatnya, itu nanti tersendiri. Memang ada, nanti itu materi saya dulu jurusan ilmu politik itu memang ada filsafat politik sendiri, teori politik sendiri, pengantar ilmu politik sendiri, sistem politik Indonesia juga ada. Jadi kita bisa memilah-milah seperti apa. Tapi teman-teman kalaupun ingin mempelajari filsafat politik terlepas dari mata kuliah ini juga sangat bagus sekali untuk mempertajam rasionalitas berpikir, harus berpikir secara rasionalitas. Setelah itu bagaimana teman-teman mengimplementasikan politik, cara berpartisipasi politik, itu tambahan dari Mbak Rizky. Silakan Om Wilson tanya. Ya, sebelum saya lanjut, mungkin yang belum dapat giliran bicara bisa mute dulu ya mikrofonnya, karena sempat tadi saya ada beberapa bagian saya malah nggak dengar yang oke. Jadi nah saya masih balik tadi ke yang saya sampaikan bahwa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Nah, Presiden Soekarno, jangan lupa kalau kita melihat bagaimana beliau menjadi presiden didampingi Muhammad Hatta, sampai di penghujung beliau harus diganti. Nah, itu ada peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di era Soekarno. Nah, ada satu yang mendapat sorotan, yaitu Soekarno dengan pemikirannya Nasakom, ya. Dengan pemikirannya Nasakom ini ya, kemudian Soekarno disorot sehingga lalu diganti dengan Soeharto. Soeharto berkuasa selama 32 tahun, dan selama 32 tahun itu setiap pemilu ke pemilu sudah pasti presidennya Soeharto, gitu kan. Nah, lalu kita hanya punya 2 partai politik dan 1 golongan karya. Nah, itu juga ada peristiwa-peristiwa politik yang perlu kita diskusikan bersama dalam kuliah pengantar ilmu politik ini. Nah, setelah Soeharto lengser tahun Mei 98, lalu kita punya Presiden Habibie sampai sekarang Jokowi. Nah, setiap pergantian pemimpin itu ada peristiwa-peristiwa politik. Nah, ini menarik untuk kita kaji bagaimana dari era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Saya kira ini yang menjadi catatan yang perlu kita diskusikan pada malam ini, sehingga teman-teman mahasiswa yang mengikuti kelas ini bisa memahami bagaimana perkembangan politik di Indonesia dari kacamata sains. Sehingga tadi Mbak Rizky menyampaikan di awal, memahami politik dari ontologisnya, epistemologisnya, aksiologisnya, saya kira itu juga menjadi hal yang penting, dipahami dasarnya dulu, sehingga nanti ketika mengikuti perkembangan pergantian kepala negara di negara kita, dari Soekarno hingga Jokowi, mereka akan punya pemahaman yang sama. Saya kira itu Mbak Putri, terima kasih. Oke, terima kasih Om Wilson. Jadi Om Wilson menegaskan kembali bahwasanya penting untuk belajar politik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Tapi kita juga harus melihat bagaimana perkembangan politik di suatu negara, terutama di Indonesia, dari era ke era, tergantung dengan situasi domestik dan internasional pada saat itu. Monggo Pak Suryo untuk menambahkan, ini kayaknya Om
Roy lagi ada gangguan teknik sedikit, tapi kita menuju Om Roy. Pak Suryo dulu, silakan Pak Suryo. Terima kasih Mbak Putri, Om Wilson, Mbak Bubu atau Mbak Rizky. Ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan juga, bahwa sepakat dengan Pak Wilson tadi, politik adalah salah satu cara untuk menjalankan tujuan negara. Jadi dalam menjalankan suatu politik negara itu tidak bisa lepas dari tujuan negara. Kalau di kita di Indonesia, tujuan negara kita tertuang dalam konstitusi kita, itu Undang-Undang 45. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu dalam penyelenggaraan negara atau sistem politik Indonesia ada empat aspek yang harus kita pegang dalam sistem politik, karena sistem politik itu adalah untuk menjalankan tujuan negara pada hakikatnya dengan berbagai macam tantangan atau dinamika tergantung era, bahkan dalam satu era pun akan mempunyai tantangan yang berbeda. Pak Jokowi misalnya 2 periode ini, tantangan yang kedua ini lebih banyak daripada yang pertama. Atau mungkin tantangannya sama banyaknya, tapi dengan dinamika yang berbeda. Sehingga kebijakan politik untuk mencapai tujuan negara juga akan berbeda. Oleh karena itu, saya merujuk ke apa yang sebenarnya bukunya Bu Miriam Budiarjo, tadi yang beberapa waktu saya baca, ada 4 hal sebetulnya yang terkait dengan sistem politik yang sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Yang pertama adalah kekuasaan. Artinya, dalam membicarakan masalah sistem politik akan selalu berkaitan dengan kekuasaan. Untuk apa? Untuk menjalankan sebuah tujuan negara. Yang kedua adalah kepentingan. Ada, kalau mau nggak mau, suka nggak suka, dalam sebuah kehidupan politik pasti akan syarat dengan kepentingan. Maka sering muncul kalau dalam buku pengantar ilmu politik pasti nanti ada muncul kelompok kepentingan atau kelompok penekan. Itu ada yang akan kita sampaikan pada pokok-pokok bahas berikutnya. Yang ketiga adalah kebijakan. Yang keempat, budaya politik. Ini yang menjadi unsur-unsur atau aspek-aspek yang terdapat dalam sistem politik yang digunakan untuk melaksanakan tujuan negara. Jadi intinya adalah politik untuk melaksanakan sebuah tujuan negara yang tentunya endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dengan dinamika dalam setiap periode atau masa pemerintahan yang ada di Indonesia. Kita lihat kita yang paling mudah di Indonesia. Bahkan dalam 1 atau 2 periode satu presiden saja akan mempunyai tantangan yang berbeda. Saya disampaikan ada di Pak Jokowi. Yang pertama sampai yang kedua ini mempunyai dinamika dan tantangan yang berbeda. Yang pertama tentunya tantangannya adalah dari mereka yang teman-teman dari legislatif yang mungkin saat itu berseberangan. Saat ini tantangannya adalah kita ada pandemi global yang menjadi musuh bersama. Sementara di dalam menghadapi ini masih muncul juga riak-riak kecil dalam penanganan pandemi COVID ini. Ini contoh bahwa 2 periode dengan 1 pimpinan yang sama pun kita mempunyai dinamika atau tantangan berbeda, sehingga kebijakan politik untuk mencapai tujuan negara pun juga berbeda tergantung tantangan yang dihadapi oleh masing-masing pimpinan negara. Itu aja Mbak Putri, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suryo. Jadi merujuk dari bukunya Miriam Budiarjo ada 4 aspek dalam ilmu politik. Yaitu pertama kekuasaan, kedua kepentingan, ketiga kebijakan, dan keempat budaya politik. Ya. Jadi bagaimana kekuasaan itu dapat merujuk kepada suatu kepentingan. Nah, kepentingan yang seperti apa sih? Kepentingan, halo, saya hidup. Apakah Pak Suryo atau Om Roy atau Om Wilson mendengar suara saya atau Mbak Bubu? Saya dengar dengan jelas, silakan lanjut. Halo? Mbak. Saya dengar kok, saya dengar. Dengar. Halo? Lanjut. Halo? Lanjut. Dengar ya? Dengar, silakan lanjut. Lanjut, Mbak, sudah dengar. Halo, Om Roy. Halo, apakah dengar suara saya? Dengar. Suaranya kami dengar, Mbak. Silakan lanjut. Halo. Dilanjut, saya tidak dengar, nggak apa-apa. Dilanjut aja. Oh, oke. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih Om Wilson. Nah,
Jadi apakah kekuasaan tersebut bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara menjadi suatu pemimpin yang dapat. Oke. Setelah itu, apakah kepentingan tersebut merepresentasikan suatu kepentingan bersama? Iya. Dan suatu kepentingan bersama tersebut dirumuskan menjadi kebijakan. Oke, saya sudah lanjut. Oke. Ya, saya dengar. Saya kok dengar sendiri ya? Iya, Mbak. Kalau Mbak Putri, saya bisa dengar suaranya jelas. Tadi Mbak Rizky, semua yang menyampaikan suaranya saya bisa dengar. Jadi ini kelihatannya ada problem kalau jaringannya begitu turun, nah itu mulai putus. Dilanjut aja, Pak Wilson dengar suara saya? Dengar Om, Dengar, saya Om. dengar kok. Dengar. Nah, makanya saya down, nah ini Mbak Putri hilang, berarti oke. Jadi ini StreamYard ini kelihatannya dia perlu didukung jaringan yang stabil di tempat kita. Kalau jaringan tiba-tiba turun ya pasti akan sedikit trouble. Turun naik ya. Tapi sejauh ini Pak Suryo, Mbak Rizky, Om Roy ngomong dari tadi, Mbak Putri saya dengar dengan jelas. Nah, iya. Mantap. Lalu di kolom komen itu teman-teman mahasiswa juga ada yang menulis komentar, ada yang sinyalnya putus, tidak dengar, itu di kolom komen di StreamYard itu. Bisa dilihat. Apakah saya sudah terdengar? Dengar, mantap ini, mantap ini. Mantap. Maaf, tadi itu ternyata saya kehabisan kuota. Oh, iya. Ya, mohon maaf. Jadi saya menyambung dari Pak Suryo bahwasannya Pak Suryo tadi merujuk dari pemikiran Miriam Budiarjo bahwasannya ada 4 aspek terkait politik, yaitu pertama kekuasaan. Nah, kekuasaan, setelah itu kepentingan. Kekuasaan yang diimplementasikan menjadi kepentingan. Kepentingan oleh siapa sih? Idealnya adalah kepentingan umum. Nah, setelah kepentingan umum ini akhirnya kita rumuskan menjadi suatu kebijakan. Yang kebijakan tersebut bersifat koersif atau memaksa seperti itu. Kebijakan ini juga diimplementasikan terhadap masyarakat atau civil society menjadi sebuah budaya politik. Bagaimana kita menyingkapi suatu kebijakan. Jadi goals-nya dari politik ini adalah sebenarnya Commonwealth untuk kesejahteraan bersama seperti itu. Silakan Om Roy, apakah ada tambahan? Nah, dalam pemahaman ini Put, tadi saya membayangkan kayak kalau Mas Suryo pakai Miriam Budiarjo, saya coba pakai Ramlan Subekti ya. Jadi kita bisa melihat politik dari 5 sisi itu ya. Memang kalau secara klasik kita bicara tentang negara memang, tapi juga kita melihat politik dari sisi kelembagaan. Jadi negara itu tentu dia mempunyai berbagai kelembagaan. Nah, di dalamnya tentu juga berbicara bagaimana kelembagaan itu mempunyai kekuasaan kan untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan fungsinya. Sehingga ada juga Ramlan bilang politik harus dilihat dari sisi fungsionalismenya kan, fungsi-fungsi yang dimainkan. Dan pada akhirnya saya katakan tadi kalau mengacu kepada Wilson, pada akhirnya kita bicara tentang konflik. Jadi kita bicara politik, kita tidak pernah akan lepas dari namanya konflik. Jadi konflik kepentingan, konflik apapun itu yang terjadi di dalam soal-soal politik. Karena itu kalau saya katakan tadi ketatanegaraan itu menjadi penting. Karena dia pada akhirnya setuju yang dikatakan Pak Suryo akan mempengaruhi sistem politik, tetapi ketatanegaraan itu kita bisa melihat karena di dalamnya ada fungsi-fungsinya, ada struktur kekuasaannya di dalam, ada cara-cara kerja kelembagaan itu yang dimainkan. Nah, apakah antologi, tautologi, dan sebagainya itu kita akan lihat secara prinsip. Nah, sayangnya teman-teman kita, terutama untuk Rizky, memang kita ini belum, kalau kita tidak, awalnya sebenarnya kalau mereka kuliah biasa, kita ada yang namanya materi teori kritis ya, sejak awal dia masuk, tetapi karena pandemi ini, kita tidak memberikan
pemikiran-pemikiran kritis itu tentang epistemologi dan sebagainya. Jadi mahasiswa memang belum sampai di sana karena memang ini membuat kita susah. Jadi mungkin lompatan-lompatan secara apa tadi? Secara filsafati memang mahasiswa belum diberi. Nah, nanti kita bisa diskusikan tersendiri kalau memang mau bicara tentang bagaimana filsafat politik. Mungkin itu saja saya tambahkan, Mbak Putri, saya kembalikan. Ya, terima kasih Om. Berarti mungkin nanti kita ajukan pertemuan. Menarik emang kalau kita bicara ini. Saya menggantikan Mbak Putri karena Mbak Putri di WA saya ini ada sesuatu di di sana. Mungkin agak sinyal agak hilang karena hujan. Mungkin saya menanggapi Om tadi bahwa sistem politik itu sangat berhubungan dengan negara. Mungkin tambahan dari mungkin pendapat Mbak Rizky bagaimana untuk terkait dengan pendapatnya Om Roy tadi? Mbak Bubu. Oke, kalau menurut saya setuju sih dengan Om Roy karena situasi saat ini sedang seperti ini, jadi mungkin mahasiswa akan kesulitan. Jadi ya sekedar pemahaman aja. Ya semoga kedepannya nanti kita bisa tatap muka, jadi sedikit nanti kita memasukkan itu dalam perkuliahan tatap muka. Seperti itu. Kita bicara politik akan lekat dengan negara dan kekuasaan. Nah, oleh karena itu tadi kita sudah berkutat dengan negara, tapi ada satu hal yang perlu kita ingat bahwa semua berkaitan dengan kekuasaan. Nah, mungkin dalam konteks kekinian kekuasaan, saya mohon masukan dari Om Wilson, bagaimana sih sebenarnya tentang konsep atau pengertian kekuasaan tersebut dan saat ini seperti apa sih implementasinya? Karena kalau kita lihat, tadi kita sudah berkutat dengan negara, kemudian sekarang kita berjuang untuk beralih kekuasaan, karena negara tanpa adanya otoritas kekuasaan juga akan jalan. Saya mungkin pendapat dari Om Wilson, apa sih sebenarnya dengan kekuasaan dan bagaimana konteks kekinian saat ini, melihat terutama perkembangan secara makro saja, perkembangan dari era Pak Karno sampai saat ini. Semoga Om Wilson. Ya, baik. Terima kasih Mas Suryo. Bicara tentang kekuasaan di saat sekarang, nanti teman-teman mahasiswa bisa membaca bukunya Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik ya, yang warna biru ini. Teman-teman bisa baca di situ ada satu pembahasan tentang trias politika. Nah, itu pembagian kekuasaan pada 3 lembaga negara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, tapi karena topik kita malam ini adalah sejarah perkembangan ilmu politik, kalau kita mau belajar bagaimana peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu, kita bisa mulai dari konsep kerajaan. Karena bagaimanapun negara kita ini merdeka di 17 Agustus 1945. Sebelum 45, kita belum berbentuk sebagai sebuah negara kesatuan republik, gitu kan? Nah, kita terpecah-pecah ya dengan berbagai kerajaan. Bahkan ada kerajaan yang konsepnya adalah negara atau ethnic state, negara etnis. Nah, itu yang kita kenal dengan kerajaan. Ada kerajaan yang di mana raja berkuasa atas segala-galanya. Tapi ada kerajaan lain yang di mana raja tidak punya kuasa atas segala-galanya. Ada kekuasaan yang menjalankan fungsi-fungsi hukum, ada kekuasaan menjalankan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan yudikatif. Nah, dari sana datangnya, lalu kemudian kita menjadi Indonesia, yang kita kenal sekarang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita membagi kekuasaan pada 3 lembaga tadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi seorang kepala negara, dalam hal negara kita Indonesia, dia tidak berkuasa atas segala-galanya. Kekuasaannya terbatas. Nah, yang membuat peraturan undang-undang adalah legislatif, wakil rakyat. Nah, eksekutif melaksanakan undang-undang itu. Jika ada yang melanggar undang-undang, yudikatif yang mengambil tindakan. Nah, itu dalam buku Miriam Budiarjo itu, teman-teman mahasiswa nanti bisa membaca satu pembahasan tentang trias politika. Nah, di situ akan dibahas secara luas tentang pembagian kekuasaan. Mungkin itu dulu respon saya, Mas Suryo. Oke, terima kasih Om Wilson. Memang menarik kita bicara kekuasaan ya, karena
itu merupakan salah satu inti dari substansi atau pokok bahasan dalam politik, bahwa memang dinamika kekuasaan dan tadi sampaikan ada pembagian kekuasaan, teas politika, yang mungkin nanti kita sampaikan nanti di pertemuan berikutnya. Jadi gambaran awal bahwa kekuasaan menjadi penting ketika kita atau suatu negara menjalankan peran-peran politiknya, termasuk di dalamnya adalah fungsi-fungsi atau organ-organ yang dalam negara. Nah, mungkin Om Ray bisa memberikan tambahan tentang bagaimana sih kekuasaan yang dijalankan oleh organ-organ negara secara makro. Paling tidak kekuasaan yang ada dalam politik bisa digambarkan pada teman-teman kita masa baru, karena pada awal ini paling tidak kita bisa memberikan gambaran secara makro apa sih itu negara, secara makro kekuasaan, bagaimana dilakukan kekuasaan secara makro aja. Nanti kita pertemuan berikutnya kita akan lebih detail lagi bagaimana menjabarkan 6 atau 5 aspek dalam ruang politik itu. Roy, silahkan. Ya, nih kita bicara kekuasaan negara ini. Negara tentu dia tidak bisa berdiri sendiri, itu yang dikatakan Pak Wilson ya. Di dalam negara sendiri ada pembagian kekuasaan, tapi di atas negara sendiri ada hubungan antara negara yang kemudian itu diperdebatkan. Tapi ada lagi di atas hubungan antara negara, ada lagi hubungan sama yang di atas gitu kan pada titik tertentu. Jadi kadang-kadang orang bicara kekuasaan itu karena datangnya dari atas ya, dari Tuhan kah gitu kan. Kadang-kadang orang bicara seperti itu. Jadi kalau kita bicara makro, kita bicara tentang negara tentu banyak aspek. Tapi paling tidak kita lihat bisa bicara secara horizontal, vertikal lah, itu bahasanya paling gampang. Sehingga kalau secara makro kita lihat kemudian itu nanti kita lihat dalam bentuk negara ya Mas Suryo ya. Pada akhirnya kita bisa lihat bagaimana kekuasaan negara dalam bentuk negara. Jadi bagaimana dia menjalankan kekuasaannya dalam konteks negara itu. Tapi kalau lebih kita lihat kepada demokrasi, pada dasarnya nanti bentuk negara kita akan bicara ideologi di dalamnya kan. Dan ini kan bicara kekuasaan kan. Ideologi apa yang kemudian digunakan. Jadi kalau saya bicara makro begitu Mas Suryo. Tinggal kita mau lihat dari sisi mana. Jadi itu karena bicara secara makro diminta ya. Saya cukup sampai di situ dulu Mas Suryo. Saya kembalikan. Ya. Oke, terima kasih Om Roy. Memang awal ini kita hanya baru melihat secara makro tentang apa yang ada dalam ruang politik, ada negara, kekuasaan, kemudian pengambilan kebijakan, public policy, termasuk distribusi kewenangan alokasi. Ini yang menjadi inti dari ruang ini, termasuk progres perkembangan saat ini. Nah, dalam konteks ini, dalam menjalankan kekuasaan tentunya kita tidak lepas dari yang namanya konsensus atau disebut dengan kesepakatan, karena kekuasaan dan tidak akan jalan tanpa ada kesepakatan bersama. Oleh karena itu, mungkin Mbak Rizky bisa menambahkan, karena ini fundamental sekali, bagaimana sebenarnya proses pengambilan sebuah keputusan atau decision making itu sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Ini hal ketika bicara lingkup politik. Yang pertama negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan pembagian atau alokasi. Jadi Om Roy sudah menyampaikan di awal-awal apa sih bagaimana pembagian, transfer politik segala macam. Nah, yang belum kita bahas adalah kita sharing adalah proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Di sini ada Om Roy, ada Om Wilson yang tentunya pakar-pakar yang berkaitan dengan public policy. Nanti mungkin kita bisa mendapat pencerahan teman-teman masa baru ini bagaimana sih konsep-konsep atau keterkaitan pengambilan keputusan dan kebijakan publik ini sebagai bagian dari ruang lingkup bahasan ilmu politik. Mungkin Mbak Rizky dulu dan sebelum ke Om Wilson dan Om Roy. Atau Mbak Putri dulu, karena Mbak Rizky lagi off kamera. Mungkin Mbak Putri dulu. Oh ya, Mbak Putri, sudah on air? Halo, sudah, apakah suara saya terdengar? Dengar. Oke. Dengar ya? Oke, saya silakan Mbak Putri. Ya. Sudah muncul, monggo silakan Mbak Putri. Ya. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi menurut seperti bukunya Ramlan Surbakti, yaitu Memahami Ilmu Politik, beliau ada 5 aspek terkait politik. Pertama, politik merupakan upaya-upaya yang ditempuh warga negara untuk membicarakan atau mewujudkan kebaikan bersama. Setelah itu yang kedua adalah politik
adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Setelah itu yang ketiga adalah politik merupakan segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Dan yang terakhir adalah politik merupakan konflik dalam rangka mencari atau dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Mungkin dari saya itu dulu Pak Suryo, atau saya kembalikan silakan Om Roy atau Mbak Rizky untuk menambahkan. Terima kasih Pak Suryo tadi sudah mengambil alih. Mohon maaf di sini hujan, sinyal saya jelek. Mas Suryo kah? Mas Suryo yang nambahkan dulu, Mas Suryo. Mas Suryo yang menambahkan nih. Gimana? Mas Suryo yang menambahkan tadi yang pertanyaan. Oh. Gimana pertanyaan Om? Saya nggak dengar Om. Om Wilson, kamu Wilson. Ya. Jadi gini, tadi Mbak Putri menyampaikan beberapa definisi tentang ilmu politik menurut Ramlan Surbakti ya. Jadi saya menyambung saja yang disampaikan oleh Mbak Putri bahwa terutama teman-teman mahasiswa ini dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu politik yang kita diskusikan malam ini, tidak ada definisi baku atau definisi tunggal untuk menjelaskan satu konsep. Jadi ketika kita mendefinisikan apa itu ilmu politik, itu masing-masing ahli bisa datang dengan pandangannya. Ramlan Surbakti dengan versinya, Miriam Budiarjo dengan versinya, dan ahli-ahli politik lain. Jadi teman-teman nanti ketika memulai dengan pertanyaan apa itu politik, dalam ilmu sosial tidak ada definisi tunggal, tidak ada definisi baku. Jadi bahkan nanti teman-teman dalam mendalami mata kuliah ini bisa memunculkan definisi sendiri, bisa memunculkan konsep sendiri apa itu ilmu politik berdasarkan hasil bacaan dari teman-teman mahasiswa. Saya hanya menyambung aja apa yang disampaikan oleh Mbak Putri. Demikian Om Roy dan teman-teman. Oke, terima kasih Om Wilson. Silahkan Om Roy atau Pak Suryo untuk menambahkan, atau ini merupakan Putri nggak nampak suara dan gambarnya ini. Oke, saya kira konsep-konsep dasar, konsep awal sudah kita diskusikan ya. Saya kira begitu Mbak Putri. Ya. Oke, terima kasih Om Wilson. Apakah ada tambahan dari Mbak Rizky? Silakan Mbak Rizky. Mikrofonnya Mbak Rizky, mikrofonnya belum aktif. Mikrofonnya. Oke, maaf. Oke, kalau mungkin dari saya tambahannya mungkin bisa teman-teman mahasiswa nanti bisa baca bukunya Andrew Haywood tentang politik. Jadi di situ ada pembagian. Jadi di situ ada pembagian bahwa definisi politik itu diartikan memang tidak secara baku. Politik adalah bla, politik adalah bli gitu ya. Tetapi di sini bisa teman-teman bisa memahami politik dari segi yang pertama ada segi seni pemerintahan. Jadi politik sebagai seni pemerintahan, kemudian ada politik sebagai hubungan publik, kemudian ada politik sebagai kompromi dan konsensus, kemudian ada politik sebagai kekuasaan. Jadi di sini mungkin pengembangan lah ya, pengembangan. Jadi mahasiswa jadi bisa mempelajari politik sebagai beberapa seni itu tadi. Itu dari saya. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Hilang. Aduh, mohon maaf tadi anak saya mengganggu. Iya, jadi terima kasih untuk tambahnya Mbak Rizky. Apakah Om Roy ada tambahan? Silakan Om Roy. Saya kira kita sudah bicara definisi, berarti kita boleh memperdebatkan definisinya kan. Tinggal bagaimana kita lihat perspektif definisi itu.
Apakah dalam perspektif kayak katakan tadi, kalau saya lagi karena memang saya orang konflik, saya paling suka kalau mau lihat politik dari perspektif konflik. Karena di dalamnya ada konflik kekuasaan, ada konflik kepentingan, dan konflik sebagaimana sebagaimana adanya. Sehingga boleh saja mahasiswa nanti melihat pengertian ilmu politik dari dimensi mana, itu monggo saja. Tapi prinsipnya yang Pak Wilson bilang, tidak ada yang baku dalam definisi tentang ilmu politik. Mungkin itu karena kita bicara tentang pengertian politik ya. Mungkin itu Mbak Putri yang saya mau tambahkan. Terima kasih Mbak Putri. Oke, terima kasih Om Roy, Mbak Rizky, Pak Suryo, dan Om Wilson. Jadi untuk pertemuan kedua ini sebenarnya pertemuan kedua kita, tapi pertemuan pertama itu videonya belum saya launching. Nanti yang launching ada tim dari fakultas. Nah, pertemuan kedua ini merupakan pertemuan yang sebenarnya harusnya masih pelan-pelan, teman-teman itu masih apa sih itu politik, tapi kita sudah saling memanas ini untuk suatu pengertian ilmu politik itu. Ini merupakan awal yang sangat baik sekali karena sudah mulai ngomongin masalah konflik, ngomongin masalah kekuasaan, ngomongin masalah bagaimana sih sebenarnya kewenangan atau kebijakan juga dan lain sebagainya. Apakah ada tambahan dari saudara-saudara atau kita dapat mengakhiri atau closing statement dari Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Monggo. Dari pertama Pak Wilson, Om Wilson, silakan Om Wilson untuk closing statement. Ya, baik. Untuk closing statement, saya hanya kembali mengingatkan kepada teman-teman mahasiswa, terutama ini angkatan 2020, di mana teman-teman masuk di dunia mahasiswa, bukan lagi dunia putih abu-abu, ya. Jadi masuk di dunia mahasiswa adalah dunia yang dimana kita memberikan kebebasan akademik, kita memberikan mimbar akademik untuk teman-teman membedah mata kuliah ini, mengeksplorasi habis-habisan mata kuliah pengantar ilmu politik. Karena nanti mata kuliah ini akan bermanfaat untuk teman-teman ketika sudah mengambil mata kuliah sesuai dengan program studi. Jadi ada prok di hubungan internasional, prok di ilmu komunikasi, prok di ilmu sosiologi. Nah, mata kuliah ini menjadi dasar, menjadi pondasi untuk teman-teman membedah mata kuliah keahlian di prok di masing-masing. Jadi, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, saya kira kita sudah membentuk WA Group Kelas. Teman-teman bisa menyampaikan di WA Group Kelas, kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kira itu saja catatan penutup saya untuk sesi sore hingga malam hari ini. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Om Wilson. Silakan Pak Suryo untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Politik adalah seni untuk mencapai kekuasaan. Jadi ini yang perlu kita bijak. Tadi sudah sampaikan oleh bapak-bapak kita. Tidak ada definisi baku karena setiap ilmuwan, setiap ahli akan mempunyai konsep definisi yang berbagai macam cara, berbagai macam bentuk. Oleh karena itu di mata kuliah ini saya harap teman-teman mahasiswa baru bisa lebih memahami atau menemukan kembali konsep-konsep dan ruang lingkup ilmu politik, kemudian akan diinteraksikan sesuai dengan program studi masing-masing. Tentunya kita akan bisa berdiskusi lagi dalam konteks yang lebih luas tanpa harus terikat oleh ruang-ruang virtual semacam ini, atau di depan juga WA juga bisa. Paling tidak dalam konteks ini yang kita sepakati adalah politik adalah sebuah seni untuk mencapai kekuasaan. Nah, silahkan teman-teman akan membuat definisi atau melihat konsep-konsep yang ada, dan kalau harapan kami bisa merumuskan sebuah konsep-konsep politik untuk teman-teman sendiri yang tentunya dilihat dari fenomena-fenomena yang ada sekarang maupun konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya. Lagi terima kasih, selamat datang, selamat bergabung dalam ruang lingkup ilmu politik 1 semester ke depan. Terima kasih Pak Suryo. Silakan Om Roy untuk closing statement-nya. Mikrofonnya Om Roy, mikrofonnya yang belum. Om Roy, mikrofonnya. Oke. Saya kira closing statement-nya selamat bergabung. Mari kita memulai aktivitas perkuliahan kita. Tentu kuliah ini tidak bisa didapatkan secara full. Kemandirian teman-teman mahasiswa penting. Sehingga nanti
mohon membaca juga, mendalami juga. Lalu pada pertemuan berikutnya silahkan kita mulai berdiskusi Mbak Putri kalau dimungkinkan. Hingga kita bisa mendalami materi ini dengan baik dan kami berharap tentu pendalamannya dari perspektif teman-teman mahasiswa. Karena kalau kita mengungkapkan semua ilmunya nih nggak cukup nih waktunya nih. Jadi kita hanya memberikan kisi-kisi. Mungkin itu saja Mbak Putri, terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Om Roy. Silakan Mbak Rizky untuk closing statement-nya. Oke, kalau dari saya, jadi mari teman-teman sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ya, mahasiswa ilmu komunikasi, mari kita mempelajari politik dengan senang, dengan bahagia. Ya, jadi kita akan mempelajari politik dan membawa politik itu ke arah warna putih dan jangan terjebak ke politik yang warna hitam, apalagi anti politik. Itu jangan. Oke, selamat datang, selamat bergabung, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Closing statement dari saya adalah bahwasanya politik itu merupakan suatu konflik juga bisa, seni juga bisa dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Nah, teman-teman, sumber-sumber yang dianggap penting itu seperti apa? Kalian bisa membaca berita online, tapi bukan yang dari sumber-sumber yang kurang kredibel. Anda bisa membaca buku-buku, nanti link buku-buku atau PDF-PDF akan kami share ke masing-masing WA group. Jadi ini nanti kan sudah kami bentuk WA group dari kelas A sampai kelas D. Nanti mohon teman-teman yang aktif. Nah, setiap pertemuan bisa saja juga ada tugas. Nanti silabus yang detail akan kami bagikan juga. Ini merupakan pertemuan kedua kita. Jadi nanti di perkuliahan jadwal pertemuan kedua videonya adalah ini. Teman-teman tinggal komen atau memberikan tanggapan di masing-masing grup WA juga bisa. Seperti itu ya. Nah, untuk Bapak dan Ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, terima kasih sekali untuk pemaparan materinya yang sangat mendalam dan sungguh berdinamis seperti itu. Sebelum kita akhiri diskusi ilmiah kita, marilah kita berdoa. Silahkan Om Wilson untuk memimpin doa. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh melakukan kelas virtual malam ini terkait sejarah perkembangan ilmu politik ya Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu agar adik-adik mahasiswa yang mengikuti kelas ini boleh mendapat pemahaman yang baik tentang materi yang kami diskusikan ya Tuhan. Tuhan Yesus, sertai kami juga untuk pentahapan kuliah-kuliah selanjutnya, agar semua rencana kami dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Semua proses dan persiapan dan rencana kami untuk kuliah-kuliah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Amin. Amin, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa. Selamat malam. Sampai jumpa.